Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku, Sari Mega 96. Yeay. Dan akhirnya aku lagi sempat lagi bikin video. Dan di video kali ini aku bakal sedikit cerita atau sharing ke kalian. Dan sebelum aku bercerita lebih lanjut lagi, untuk kalian yang baru kenal sama aku dan untuk kalian yang belum subscribe, aku mohon subscribe dulu channel YouTube aku agar aku semakin semangat dan aku biar lebih sering bikin videonya. Oke. Dan di sini aku mau sharing ke kalian itu tentang pekerjaan aku yang sekarang. Karena kalau kalian ngikutin video-video aku sebelumnya, kalian juga paham aku itu dulunya itu bekerja di Taiwan itu posisinya sebagai PRT atau penjaga lansia gitu. Dan sekarang aku pindah ke pabrik, dan aku juga udah bilang sih di video sebelumnya itu tentang aku berpindah, terus aku juga udah room tour mes aku gitu. Dan sekarang aku setelah aku beberapa bulan bekerja di sini, aku itu pengen sharing ke kalian. Dan ini untuk kalian yang mau pindah pabrik, wajib banget untuk nonton video aku ini, pantengin sampai habis. Yang pertama ini aku mau ngomongin atau aku mau sharing ke kalian itu tentang suka duka bekerja di pabrik Taiwan itu. Dan aku juga bakal, ya setiap pekerjaan itu pasti ada main plusnya, ada enaknya, ada enggaknya. Aku pengen kasih tahu ke kalian apa sih perbedaannya dan enakan mana, kerja di rumah sebagai PRT dan jaga lansia atau bekerja di pabrik. Dan ini untung aku lagi nggak lembur, biasanya kemarin juga lembur. Dan langsung saja tanpa aku harus memanjang kali lebar lagi, sukanya dulu apa dukanya dulu ya? Ya kita dukanya dulu ya, baru ke sukanya. Jadi dukanya dulu, yang pertama itu kerja di pabrik. Yang pertama capek itu. Kalau kalian kerja di PRT itu, menurut aku sendiri ya, karena pekerjaan kita kan beda-beda gitu, tergantung nasib juga. Dan kalian dan aku juga kan kemarin majikannya mendapatkan atau mempunyai majikan juga tidak sama sifat dan karakternya itu seperti apa, dan pekerjaannya itu seperti apa kan tidak sama. Jadi ini aku ngomongin pekerjaan aku dulu dan pekerjaan aku yang sekarang gitu. Jadi aku nggak mau ngomongin yang nggak aku alami, jadi ini yang real aku alami ya. Yang pertama itu perbandingannya dari dukanya dulu, PRT atau pabrik itu, aku kalau dibilang untuk tenaga lebih capek pabrik itu. Karena pabrik aku ini itu pekerjaannya gimana ya, aku tuh lebih ke berdiri sih. Jadi kayak yang bercapeknya itu ke berdirinya gitu, berdiri terus pekerjaan yang aku, posisi aku gitu. Jadi capeknya di situ. Kalau di PRT kan kita ada tidur siang, dan di situ paling kita pekerjaan rumah nyapu ngepel sebentar, terus ngurusin lansia itu enggak terlalu ngeluarin tenaga gitu. Dukanya di PRT itu, waktu aku itu cuma di mata, jadi kayak kurang tidur. Dan ini yang di pabriknya aku capek untuk tenaga, itu yang pertama. Dan dukanya lagi untuk yang kedua,
Untuk yang kedua itu dukanya apa ya, kalau dukanya itu harus tepat waktu gitu. Jadi kayak kita sekolah, kembali ke sekolah zaman dulu gitu. Waktu sekolah kalau kerja pabrik yaitu berangkat pagi, masuk tuh jam 8, pulang jam 5. Kalau dukanya, perbedaan dukanya untuk pabrik sama apa, sama PRT itu, menurut aku untuk masalah pekerjaan lebih enakan di PRT. Jangan samain kalau kalian mendapatkan pekerjaan atau di majikan kalian itu juga pekerjaannya juga banyak dan capek ya. Nah, ini aku ngomongin yang aku jalanin gitu, karena yaitu beda-beda nafsit dan beda-beda pekerjaan gitu. Jadi itu untuk dukanya itu adalah tenaga. Jadi seperti itu ya teman-teman, menurut aku kalau memilih masalah pekerjaan ini ya, masalah pekerjaan, kalau menurut aku dari yang aku udah alamin itu enakan kerja di PRT. Itu tenaganya nggak terkuras habis, karena di pabrik yang aku kerjain ini bener-bener tenaganya itu kayak habis gitu. Mungkin untuk pabrik-pabrik lain enggak atau beda, karena kan beda pabrik, beda pekerjaan, beda posisi, kan beda-beda gitu. Dan itu karena kalau di PRT itu aku ya pagi itu paling nyapu ngepel, setelah itu nyiapin sarapan, terus bangunin nenek, terus ya udah, terus sampai jam mau makan siang sampai jam 11-an itu masih nemenin nenek. Nenek kan duduk paling pijet-pijet gitu kan. Terus jam 12 nyiapin makan siang, terus sampai jam 1 tidur siang, terus sampai jam 3. Setelah itu bawa nenek jalan-jalan santu gitu, ke taman kemana gitu. Terus kadang kalau mandi ya waktunya mandi gitu. Terus malam nyiapin makan malam, dan terus selesai makan malam minum obat, tidur, udah seperti itu. Tapi nenek aku itu waktu itu kan tidur malamnya, maksudnya tidurnya itu kayak kurang, dia tuh benar-benar nggak tidur gitu. Jadi aku capeknya itu di kurang tidurnya gitu. Kalau di pabrik sini yaitu capeknya di tenaga. Oke, itu dukanya. Sekarang kita ngomongin yang enaknya. Yang enaknya yang pertama itu kita bebas. Bebas maksudnya di sini itu kita aturan jam kerjanya itu pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Itu kalau tidak ada lembur. Itu kalau di pabrik aku biasanya kalau ada lemburan sampai jam setengah 9 malam. Itu yang pertama sukanya. Tapi kalau perbedaannya kalau di PRT itu untuk perbandingan waktunya itu, menurut aku untuk jamnya itu paling kita dapat jam tidur siang itu jika pasiennya mau tidur. Kalau enggak ya kita nggak bisa tidur. Malam juga pasiennya kalau tidurnya enak, kita juga enak bisa tidur. Tapi kalau memang pasiennya nggak bisa tidur ya kita nggak tidur, seperti itu. Itu yang pertama sukanya ya. Terus sukanya yang kedua itu kalau sukanya apa ya, Sabtu sama Minggu libur. Itu yang kedua, Sabtu sama Minggu itu libur. Biasanya kadang Sabtu juga masuk kalau ada lemburan, tapi kalau nggak ada lemburan tetap ya jam hari Sabtu sama Minggu itu libur. Dan kalau ada tanggal merah itu juga tetap libur, kecuali ada tambahan lemburan. Itu yang kedua. Kalau di PRT ada majikan yang mengizinkan untuk libur 1 bulan sekali, ada yang benar-benar tidak boleh libur sama sekali gitu. Itu untuk libur.
enaknya gitu ya. Terus yang ketiga, kita untuk aku sendiri, aku itu di mesnya itu di luar pabrik gitu, jadi nggak ikut kekuasaan majikan gitu aja. Jadi cari sendiri, terus mesnya itu di luar. Ya udah, kita keluar pabrik ya kita pulang kayak ke rumahnya sendiri gitu. Ya itu yang seperti aku bilang tadi, yang dari awal itu kayak kita berangkat sekolah aja gitu. Kayak seandainya nih si bos marah-marah wing segala macem, kita pulang, oh kita nggak ketemu lagi, dan kita bodo amat gitu kasarnya ya, udah nggak kepikiran, udah keselimur kalau gitu, kalau bahasaku ya, kayak udah keselimur. Tapi kalau di PRT majikan lagi ngomel-ngomel, kita masih duduk di tempatnya dia, masih denger, masih lihat 24 jam gitu kan. Ya itu sih, seperti itu. Dan kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi ya pekerjaan itu ada min ada plusnya. Jadi tidak semuanya enak, tidak semuanya tidak enak. Pasti ada enaknya, ada tidak enaknya gitu. Dan ada juga yang bilang semua pekerjaan itu tidak enak, tergantung kita menyikapinya, tergantung kita menjalaninya. Ya itu sih yang aku terapin. Walaupun memang kadang pekerjaan itu capek, ya udah kita kayak dibikin nyantai aja gitu, biar kalau kita kepikir terus dipikir capek, mengeluh dan mengeluh itu bakal terasa berat banget gitu kan. Jadi pokoknya ya itu deh, kita harus nikmati, karena yaitu semua pekerjaan tidak semuanya itu enak, dan tidak semuanya juga tidak enak, pasti ada min plusnya. Dan aku juga mau ngejelasin untuk gaji. Dan itu sih, kalau gaji di PRT, gaji pokoknya itu 17.000. Tapi sekarang juga kebanyakan banyak yang tinggi-tinggi sih, yang udah bekerja lama dan menetap di satu majikan itu biasanya majikan mau ngasih gaji tambahan. Dan untuk gaji yang pabrik itu gaji pokok ya 24.000 NT Taiwan. Itu sama dengan kalau di kursin, menurut kurs yang sekarang ini sekitar 12 juta lebih. Tapi itu masih kotor. Kenapa? Karena belum ada potongan agent, belum ada potongan askes. Dan untuk PRT juga sama, 17.000 itu belum ada potongan agent, belum potongan askes, dan lain-lain kebutuhan kita pribadi segala macem gitu. Dan seperti itu ya teman-teman. Jadi sedikit sharing aku. Dan untuk kalian yang memang kerja, pesan aku nih, kalau kalian memang kerja di PRT terus udah enak, pertahanin gitu. Pokoknya jangan gampang tergiur sama melihat temennya enak bla bla segala macam. Pokoknya ikut ya, pokoknya pikir-pikir gitu ya, pikir-pikir terlebih dahulu, untuk jangan sampai kalian nanti itu menyesal atau bagaimana ya. Pokoknya jangan sampai nanti ada kayak mau pindah segala macam. Jadi itu kalau kalian dari PRT mau pindah ke pabrik ya harus dipikir mateng-mateng dan pikir jeleknya dulu gitu. Jangan melihat enaknya gitu. Apalagi kalian kadang kan melihat dari sosmed itu enak-enak gitu. Tidak, kayak bahasanya itu sawang sinawang seperti itu. Oke, terima kasih ya teman-teman. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan tunggu next videonya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.